Coba semuanya tepuk satu. Ngalah berarti kurang sahur. Tepuk satu. Tepuk sholawat Nabi. Ngalah gak kompak. Sallallahu ala Muhammad. Ulangi lagi. Tepuk sholawat Nabi. Tepuk dulu baru. Tepuk sholawat Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, tepuk tenang. Lha yes meneng ae kabeh. Tepuk tenang. Bila aku sedang ngaji, maka aku harus tenang. 1, 2, 3, 4. Bisa ya, tenang. Baik, tenang. Insya Allah apa yang kita harapkan akan tercapai. Amin. Asatidah yang dimuliakan Allah, sejak awal tadi mulai masuk pembukaan sampai akhir, sampai datang di mobil saya di WA sama Ustadz Salim, pesertanya 260. Saya wis ndonga ya Allah, muga-muga apa iki niat baik ini betul-betul dikabulkan oleh Allah. Amin. Jadi isinya yang terpenting bukan bimteknya saya hari ini. Bagaimana program ini nanti betul-betul oleh pemerintah direspon dengan baik. Sehingga yang dapat sertifikasi tidak hanya guru-guru Quran hadis, guru fikih yang ada di sekolahan-sekolahan, atau guru matematika, guru IPS dan pengetahuan sosial dan sebagainya. Tapi guru ngaji, kalau memang betul-betul dia ngajar ngaji setiap hari, mudah-mudahan dapat sertifikasi semuanya. Amin. Wong ada anggarannya, sudah ada perkumnya, sudah ada undang-undangannya. Kenapa nggak ada yang open? Ya memang sulit. Terus dimulai dari mana? Akhirnya kita melangkah, memberanikan diri. Pada waktu itu kita diikutkan, diundang oleh BNSP, Badan Sertifikasi Nasional Profesi, yaitu untuk skema LSP, judulnya Guru Ngaji Baca Tulis Al-Quran. Lianya skemanya Telkom, terus apa itu ahli jahit, kemudian PLN, instalator listrik dan sebagainya. Hanya di situ ada sertifikasi guru ngaji, master asesornya tolak-toleh, karena master asesornya ada yang Kristen loh itu. Lah mereka menjalankan SOP-nya ini bagaimana? Sehingga nanti nek bidang menjahit profesional betul itu bagaimana? Kalau memang guru ngaji yang profesional ini yang bagaimana yang berkompeten? Akhirnya LSP Jamiatul Quran juga mengajukan skemanya. Apa yang harus diampu oleh guru-guru ngaji sehingga betul-betul layak mendapatkan sertifikasi. Karena sertifikasi itu kalau sudah diberikan bertulisan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian itu bisa digunakan di luar negeri pun bisa. Nah itu seperti itu. Maka yang beban adalah bagi asesor. Asesor sebelum itu kan harus ada fakta integritas. 1, kudu nek nguji, nek ngetes, kudu betul-betul. Nggak boleh awu-awu karena ini urusan Quran. Karena urusannya adalah urusan Quran. Maka saya jawab, ya Allah, ini urusan Quran. Kita nggak bisa main-main, ini urusan Quran. Maka sejak awal kami ngobrol-ngobrol dengan iki perlu ada pembekalan. Sehingga teman-teman nanti bisa bersiap siap. Sehingga nanti kalau daftar sertifikasi betul-betul dia sudah siap dan sudah siap di asemen, kemudian dia sudah siap sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki sebanyak 18 poin ini. Nah itu seperti itu. Asatidah yang dimuliakan Allah, hari ini sebelum masuk bagaimana SOP-nya untuk ikut sertifikasi, saya akan jelaskan sedikit yaitu urusan Quran. Jadi Al-Quran itu adalah
merupakan pedoman hidup yang paling utama bagi segenap umat. Bagi siapa saja yang menginginkan ilmu, maka bukalah Al-Quran, karena di dalamnya terkandung ilmu umat-umat terdahulu dan umat-umat yang akan datang. Qala sapa Abdullah bin Mas'ud. Ini Quran. Orang bisa naik ke bulan ya gara-gara mengkaji ada Quran itu. Wa intang fudu la tang fuduna illa bisulton. Tidak akan bisa mampu ke sana tanpa harus dengan kekuatan. Akhirnya menciptakan mesin power kekuatan untuk itu. Maka untuk itu seiring dengan yaitu semakin berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran di Indonesia ini, TPQ sak Sidoarjo, ketua LP4Q ada berapa jumlah TPQ-nya? Wis kurang lebih aja lah. Hampir 2000 coba. Terus muridnya kira-kira berapa? Nek guru ini 9.000. Muridnya TPQ. Ya semuanya kira-kira. Kira-kira ya loh. Coba 16.000. Terus kira-kira ketua LP4Q wani jamun iku mlebu swarga kabeh. Lah ini maka di sini saya jelaskan menjadi guru ngaji baca terus Quran yang berkompeten itu bagaimana. Saya jelaskan dulu dari awal sampai akhir, baru nek wis paham nanti akan saya tanya. Setelah saya tanya baru sama nanti tanya kepada saya. Jadi urusannya bukan hanya penampilan. Coba ini Masya Allah, saya komunikasi ke Jakarta, nanti habis awal ke Jakarta lagi riwari. Urusan ini bagaimana? Wis gak mikir no, bah iki si A penceng, bah si A iki ndase bunder, gak, sing penting bah penceng, bah bunder gak ngurus. Sing penting bagaimana mereka guru-guru ngaji bisa terangkat dan akhirnya menjadi guru yang profesional. Itu yang terpenting bagi kami. Lain itu tidak ada. Nah, jadi itu yang terpenting. Nah, SDM guru ngaji baca tulis Al-Quran di era sekarang, mari kita lihat. Perlu kita ketahui bahwa di era saat ini beberapa tantangan kompetensi SDM guru ngaji Al-Quran yang jauh dari standar kompetensi kapasitas atau kompetensi yang harus dipenuhi, yaitu diantaranya. Coba guru-guru ngaji setelah kami amati, ini mungkin sebuah buat pelajaran. Nek ancene betul rasanya seperti itu ya sama ngaku iyo, nek sekiranya boten nggih boten. Banyaknya guru ngaji Al-Quran dan santri alumni pondok pesantren yang belum pernah khatam dalam belajar Al-Quran dengan seorang guru sampai tuntas. Kira-kira nggih napa mboten? Lah kok kaya maca amin ngono ya. Saya nggak berbicara pondok Al-Quran ya. Kemarin kami diundang ke Pondok Termas Pacitan, pondok yang usianya 200 tahun, 2 abad. Di saat itu anak-anak yang mau pulang itu sekitar 450 santri yang mau istilahnya tamat dari pondok. Harapan pondok mereka juga bisa terjun di tengah-tengah masyarakat, bisa mengajar ngaji Quran khususnya dengan maksimal. Tapi dari sekian itu hanya berapa persen yang pernah belajar khatam ngaji sampai tuntas 30 juz, itu pondok. Akhirnya kami 3 hari full, pagi sampai siang, habis duhur sampai asar, habis isya sampai jam 11, 3 hari full. Ngedrill makhorijul huruf, ahkamul huruf, kemudian sanad dan bacaan tuntas 30 juz, bacaan Imam Asim riwayat Hafiz. Sehingga mereka punya pedoman di saat ngajar di kampung-kampung, di kampungnya bekal untuk itu. Itu satu pondok. Di Jawa Timur ini berapa pondok pesantren? Sangat banyak sekali. Itu yang pondok besar. Belum guru-guru TPQ. Seiring dengan itu sekarang metode hampir 300 lebih. Sudahkah metode yang 300 lebih ini bisa menjawab itu semuanya? Guru-guru ngaji yang dibina sudahkah bisa membacakan Quran dari Fatihah sampai An-Nas tuntas sampai khatam 30 juz sesuai dengan bacaan salah satu imam yang 7 yang terkenal yang banyak digunakan di dunia adalah menggunakan bacaan Imam Asim, rawinya adalah Imam Hafiz.
Nah ini yang kedua, banyaknya guru ngaji Al-Quran yang kemampuan bacanya hanya dari mengikuti diklat metode pembelajaran Al-Quran sehari dan tidak pernah khatam Al-Quran dengan seorang guru yang kompeten bacaannya. Ada apa banyak? Nah. Yang ketiga, banyaknya santri di unit-unit TPQ dan pondok pesantren yang tidak sebanding dengan jumlah SDM guru mukri yang berkompeten. Jumlah guru-guru yang berkompeten ya enggak sebanding, jumlah santrinya sangat banyak. Sementara guru yang SDM-nya mumpuni itu hanya sedikit. Ditambah guru-guru ngajinya alumni diklat metode sehari. Coba diklat sehari. Ngunus jan Masya Allah gak karuan. Ini PR kita. Makanya perlu ada sertifikasi. Tugasnya asesor sertifikasi LSP tidak hanya urusan asesmen guru ngajinya, tapi kekurangan mereka itulah nanti akan kita benahi. Siapa yang membenahi? Yo LP4K. Jo enak-enak dari ketua LP4K. No. Genderone dikerek ketua LP4K. Guru ngetakoki malaikat, guru sing di bawah naungan LP4K ada berapa? Jawabnya saya tegas 9.000. Muridnya berapa? Kurang lebih, kurang lebih, tapi gak tahu ngitung. Nah, sekian ratus ribu. Nah, kemudian apakah mereka sudah pernah khatam Quran tuntas semuanya 30 juz? Tuh kok nggih. Sekarang mari kita bandingkan zaman dahulu dengan sekarang. Zaman dahulu anak-anak belajar ngaji di musola-musola, masjid dan sebagainya. Rata-rata mereka banyak yang tuntas dan khatam 30. Ya Pak ya? Sampai orang tuanya kue jang-jange ora tak sunatno nek gorong. Ada yang pernah merasakan diomongi ngono? Pokoknya nek gurung khatam ora bakal tak sunatno. Akhirnya gak wetu khatam Quran. Tah gurune gak karo-karuan zaman biyen iku sing dijondoni, dipecuti ngaji ambek tapi tuntas. Sekarang gurunya banyak, santrinya tambah banyak, masjid-masjid penuh, kadang sampai manggon di rumah, ditambah bangunan yang luas. Berapa persen pendidikan ini bisa menuntaskan sampai khatam Quran 30 juz? Kebanyakan wisuda jilid. Mari wisuda jilid gak gelem ngaji meneh. Apa ya gitu? Odo tiba ini Jombang sampai Sidoarjo. Lah ini tantangan yang harus dijawab. Nah itu. Maka banyak proses pembelajaran Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas yang tanpa dibacakan oleh guru mukri, sementara Al-Quran diturunkan biriwayah, dan sejak dari malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah proses sampainya Quran itu dibacakan. Malaikat Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad. Padahal malaikat Jibril itu saking tawadhu'i kepada Nabi Muhammad ngomong, "Iqra ya Muhammad." Apa jawabnya? Ma Nabi Qari, saya nggak bisa baca. Malaikat Jibril nggak bisa baca saya ini. Akhirnya apa? Malaikat Jibril membacakan. Ini loh thariqah al-mutaqaddimin fi ta'limi qiraatil Qur'an. Ini cara yang paling muslah, paling afdol sesuai ajaran Rasulullah untuk mengajarkan Quran khatam sampai 30 juz. Ojo habis jilid iso maca dikon maca dhewe sampai khatam. Ada yang kayak gitu? Nah. Gak usah kan golek wonge, aku mulai dicegat. Nah ini loh, hampir 300 metode. Target ini sudah dipenuhi apa belum? Sementara kita sibuk mencari kekurangan orang lain. Nah ini, kapan selesainya PR
jumlah santri semakin banyak terus semakin berkurang apa semakin tambah? Santri-santri semakin berkurang apa semakin tambah? Semakin tambah loh, sing gawe anak tau terus ya. Kait petuk putri pinten putrane jenengan. Kali Mas, eman kali. Kacet iku dosa. Ngalah. Amin itu dosa jare ndasku pecah jadi lurus ngeluni gak ngelani kok. Iya. Pola pembelajaran dari malaikat Jibril ke Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Ini kadang-kadang ditinggalkan. Bagaimana bacaan Quran santri-santri kita akan menjadi baik dan maksimal. Sementara konsep dasarnya sudah ditinggalkan. Nah ini loh. Ditinggalkan untuk ngejar cepet mari. Nah ini Masya Allah. Betul-betul harus dimaksimalkan. Solusi untuk mendapatkan sementara, solusi untuk mendapatkan sanad bacaan dari yang itu dari seorang guru mukir itu yang sulit, itu sangat sulit, ya, apa itu sulit dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan tidak sebentar. Sementara untuk mendapatkan sanad bacaan salah satu imam menjadi era sekarang ini sulitnya setengah mati. Mosok guru 260 yang hadir ini yang belum mempunyai sanad di pondok meneh. Ketua LP4 kini kon bayari. Terumahnya cak itu sanad. Alah. Problem. Nah ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Nah mencari jawabannya ini loh harus betul-betul sedikit. PR kita sebagai ahli Quran yang sebagai yaitu pelaku dalam urusan kayak gini harus mencarikan jawaban, harus mencarikan solusi. Sing hafid jelas, tapi berapa persen yang hafid dibandingkan yang tidak hafid? Yang hafid oke jelas, yang belum yang nggak hafid ini kan juga perlu mengajarkan Quran sampai tuntas. Tapi kadang-kadang sing akas ngajari ngaji, guguk sing hafid tambah sing bukan hafid. Iya apa ya? Sing hafid kon ngajari dari cilik-cilik, gak level. Levelku hafid nerimo setoran, ya. Setoran bacaan ambek silo. Hafid kok. Lah sing ngene ku wae sing cilik-cilik sarana guru ngaji, dipikir ngajari ngaji anak kecil itu gak lebih sulit. Sulit apa mboten ngajari ngaji lah realit? Sulit apa tidak? Mudah mana sing dosen-dosen ngajari mahasiswa? Saya tahu sih ngajari mahasiswa, ngajari anak cilik-cilik 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ngajari ngaji. Mudah mana? Menak dadi dosen. Ya, karena materinya ini silakan ini pokok bahasan dan nanti tolong dicari di perpustakaan, harus selesai besok setorkan kepada saya. Enteng mahasiswane gawo apa riwari. TP iki jajalan zaman buat kayak gitu. Asidane diantem es sampai murite. Ini coba, ini PR. Kenapa saya paparkan ini dulu? SOP-nya sertifikasi mah gampang, tapi harus kita pahami dulu ini, harus kita mampu dulu proses-proses ini. Nah ini loh, ada guru ngaji ya paling hanya diberi sekilas bacaan gharib. Bacaan gharib yang diberikan hanya paling 10 poin, berapa poin? Itu belum apa-apa, itu baru sebagian kecil. Lah sing tuntas sampai 30 juz ini bagaimana? Minimal 90% lah paling tidak. Nah seperti itu. Kurangnya perhatian terhadap manajemen organisasi dan administrasi ya, kependidikan dalam pembelajaran Al-Quran ditambah yaitu motivasinya kurang. Maka untuk menjemput motivasi perlu adanya sertifikasi guru ngaji. Jadi guru ngaji cek standar seluruhan. Makhraj karena Quran itu dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut.
Pokoknya nek ngajine bener bah beda gurune, nek gurune bener ngajine, mbok dipadakno murid dikon baca satu ayat mesti sama bener. Nah itu yang penting. Nah standar kompetensi guru ngaji baca tulis Al-Quran itu apa saja? Nah ini nanti silakan bisa di copy nanti ya di grup ya Zat bawakan. Nah, dalam proses kegiatan belajar mengajar baca tulis dan membacakan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Hatam 30 juz ada beberapa kompetensi kemampuan yang harus dimiliki oleh guru baca tulis Al-Quran. Kira-kira tak bacakan, kira-kira jenengan wis mampu ini apa belum? Nah ini nanti sertifikasi itu prosesnya gini, sama kayak gini, disuruh lihat, suruh nyeklis. Kira-kira yang sama dengan Yesus mampu kabeh apa guru? Makhrijul huruf dengan cara mengajarkannya kepada santri. Ya, checklist. Waduh. Berikutnya mampu mengajarkan ahkamul hum, mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid dengan sempurna sesuai dengan ketentuan yang ada. Mampu tulis ya. Iki cek dijajaki dhisik. Terus mampu membaca Al-Qur'an 30 juz. Ya, dengan salah satu bacaan imam 7. Imam apa Asim? Iya. Iya. Betul-betul sama saya sentence betul-betul iya. Jenengan sepakat bahwa jenengan mampu dengan apa yang jenengan tulis ini. Oke, silakan tanda tangan. Yes. Baru kapan dikumpulkan, baru di asesmen dicek. Nek tukang jahit digonangone mesin jahit, didokno mesine, wis ki alate sampean jahit klambi situ iku sampai iso dadi klambi. Nek guru ngaji iki arek gak iso ngaji palas huruf guru ngerti piye carane iso ngaji sampai iso mengucapkan huruf dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, baik. Lah ini apa kompetensinya? Jenengan saya baca, saya simak. Jenengan simak. Memiliki kemampuan dalam menyebutkan asmaul huruf hijaiyah sesuai dengan makhrijul huruf yang benar. Tak coba satu saja. Memiliki kemampuan dalam menyebutkan asmaul huruf hijaiyah sesuai dengan makhrijul huruf yang benar. Satu saja. Saya ingin mencoba. Ya, monggo Ustaz. Nah, sebutkan huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Oh iya, awali dengan ta'awud bismillah. Terus huruf hijaiyahnya. Alif, ba, ta, za, mim, ha, ho, dan dal, ro, za, sin, shin, so, do, to, go, ain, win, fa, ko, kat, lam, mim, nun, waw, gara-gara poso paling lupa. Ya gara-gara poso. Ya oke ya, aplaus untuk semuanya. Ya terima kasih Ustaz. Ya jadi itu 1.1 itu bisa dilihat, menyebutkan huruf hijaiyah saja itu tidak hanya asal menyebutkan. Bagi guru yang betul-betul berkompeten, menyebutkan huruf hijaiyahnya juga betul-betul kompeten. Jadi harus, karena nanti akan ditiru oleh santri. Lalu gurune penceng, muridnya dadi pesegi. Loh, ini loh yang berbahaya. Seperti itu. Nah ini pertama baru poin 1 itu menyebutkan gini. Ada yang mungkin salah-salah dianggap enteng. Ini urusan pembentukan. Bukan lebih aja. Nek biyen gak apa-apa, ancene biyen sik guru enek teknologi. Sebutkan tapi untuk biyen apal. Bukan lebih aja, mari ngaji belajar ngaji. Le, siapa huruf hijaiyah? Pun, sebutno. Alif ba ta sa jim ha kha dal dal ro da sin to do ain o hin fa qaf kaf lam mim nun wa. Lama lima be ya. Yen.
murid. Lah nek guru masa ya alibata saji ngono. Akan ditiru murid. Paling tidak sudah jadi. Karena guru itu digugu ya ditiru, akan ditiru anak kecil niru. Maka menyebutkan huruf hijaiyah saja harus betul-betul tepat. Karena akan ditiru. Misalnya alif, ba, ta. Loh, hames kita apa? Tinggal nyasal ta, ngono tok. Nah, karena akan ditiru. Alif, ba, ta, sa, jim. Gak keluar udara, jim. Karena lidahnya naik ke atas langit-langit, bukan langit sana ya cetak loh. Ini ngomong langit-langit dulu, apa iya ilatnya pun gandang langit. Nah, ini misalnya jim, ha, kha. Posisi mulut itu sudah tampan ini. Kha karena huruf istilah. Ha, kha, dal, zal, la. Nah, huruf tebal. Za, sin, shin, sad, sad, bod, ta, la, ain. Tegas. Ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Muridnya niru, ya insya Allah yang ngono kabeh. Tapi alibata sajim kha dal roja ngajari murid, nek tinggal santai gak apa-apa pas refreshing. Tapi kalau sudah menyampaikan ilmu, urusan Quran harus betul-betul. Ini satu. Jadi jangan sampai nanti diuji sama asesor sebutkan huruf hijaiyah. Alif ba ta sa jim kha dal ro ja sin sin so to do ainul in fa kaf kaf lam mim nun lam alif ba ya. Catatan. Lah nek ngene kabeh piye? Jadi harus pas, harus tepat Ustaz. Ini loh penting yang kita sosialisasikan. Harapan kami betul-betul kompetensi guru-guru ngaji ini betul-betul. Jadi betul-betul. Segurung betul, mari kita perbaiki sama-sama. Nah seperti itu. Mumpung masih diberi waktu hidup oleh Allah. Nah seperti itu. Yang kedua, memiliki kemampuan mengucapkan makhorijul huruf dan sifatnya. Berikut metode mengajarkannya. Coba saya mau tanya dari sekian yang ada. Siapa yang sudah merasa mampu makhorijul huruf sekaligus mampu mengajarkan kepada muridnya dengan mudah dan enjoy. Nah, ini kan nek menurut dulu makhorijul huruf ini kan materi momok ya. Medeni ya. Sampai-sampai padahal Imam Ibnu Al-Jazari nulis buku tajwid itu yang nomor bab pertamanya adalah makhorijul huruf. Saiki berubah makhorijul huruf babnya ditaruh paling akhir. Sing pertama nun sukun, mim sukun. Akhirnya pas sampai makhorijul huruf tidak diajarkan. Oh, aku biyen belajar alif tok setahun. Fatihah tok aku setahun gak mari-mari. Lah kok bisa? Nanti aku gak tahu budal ngaji. Ya repot. Nah tuntutannya sekarang kalau kita ini berkompeten jadi guru ngaji, selain mampu makhorijul huruf, ya mampu mentransfer makhorijul huruf itu dengan mudah kepada anak. Nah kalau memang belum mampu, ayo mari kita belajar sama-sama. Nah, seperti itu. Saya contoh, ini sekilas saja, cuplikan tok. Misalnya saya mau menyampaikan makhorijul huruf. Bagaimana makhorijul huruf bisa diterima mudah? Anak tetap enjoy, karena yang kita ajarin anak-anak bukan bapak-bapak, ya kan? Bapak-bapak wis kliwat, kalau bongkotan ditekuk uangil. Lho pernah jangan ngajari Pak. Wis kadung dadi bongkotan niku angel. Rokok ini kadung dadi bongkotan nang ngene. Gak iso 90 derajat. Nah, sekarang saya mengajarkan makhorijul huruf umpamanya contoh. Makanya saya sepakat Ustadz Salim. Wis sapa ae sing kepengin monggo. Quran iku nggone wong akeh, nggone umat. Jangan hanya terpisah metode gak gelem melok belajar bareng.
Mempertahankan metode kayak mempertahankan akidah. Akidah gak tahu dipertahankan, mempertahankan metode kayak iya nih lho ra enek mau turutan tok. Alifat ka a, hafat ka ba, hafat kata, abata, an in un, ban pin pun, tantin tun, santin. Tiba ya wake sing iso ngaji, ya kan? Ngaji dia bagus-bagus. Sitok tok turutan. Saiki 300 metode muncul meneh. Lah ini juga ujian bagi guru ngaji kita semuanya. Lah, mau ngajari ngaji makhorijul huruf pada anak-anak. Baiklah, anak-anak sekalian, saya mau ajari makhorijul huruf. Siapkan mulutnya. Lah, iki anak belum diajari makhorijul huruf, buyar. Guru gonjalin barang, merikir brengos. Anak biar tertarik. Anak sekarang itu apa istilahnya istilahnya itu bukan gini loh, pilihannya lo banyak, ya kan enggak? Kayak ini sumpek wis gak melok di omahe po dilitan HP lo, pilihannya banyak. Kalau dulu nggak ada pilihannya, jadi kan waktu nggak ada pilihannya, paling sore melayu nang masjid. Dolen mulai surup dilulu sampai wong tuane. Pinter anak wis gak usah mulai terus dolen le. Wis wedi saiki. Le gak usah mulai le terus. Yo. Nilang. Tantangannya sekarang seperti itu, Ustaz. Masya Allah, berat. Makanya bagaimana sekarang kreativitas guru ngaji itu mentransfer sebuah ilmu. Buatlah ilmu yang dianggap itu berat, medeni, sulit, tapi menjadi senang dan ringan, mudah di hadapan anak-anak. Mau ngajari makhorijul huruf, tiba baiklah anak-anak, mari kita bersolawat dulu. Seweneng. Saya contohkan, pasti anak-anak sudah bisa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba sana, mari kita baca sholawat sama-sama. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Padahal dia mau ngajari makhorijul huruf. Apa hubungannya makhorijul huruf sampai sholawat? Gak ada hubungannya, bukan itu. Pendekatan itu penting. Jenengan katanya ngerayu Pak Kesra, pendekatan dulu. Pak, kalau mangke kula aturi nggih. Kudu ada pendekatan nih. Wah, ada ciri-ciri saya gak ada pendekatan, tinggal lawaran naik. Wah, buyar. Coba anak ikuti saya, coba sama-sama. Alif. Karena sudah diajak sholawat, coba ikuti saya dulu baca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nek gak dijak sholawatan dhisik, gak ada rekaman di sininya, disuruh menirukan juga tidak mungkin, sulit. Tapi jangan salah memberikan contoh pendekatannya nganggo lagu begadang. Bukan rusak, salah konsep. Baru setelah itu anak-anak diajak pendekatan lagi, nggak usah diajarkan. Contohkan yang pas. Maka guru yang berkompeten harus betul-betul makrotnya pas. Misalnya, sama-sama anak ikuti ya. A I U ba, silakan. A I U
A I U ba. An in un. Ini kalau gurunya keliru, an en un. Sampai burio an en un. Maka harus tepat urusan ini. Jadi, an in un. Baik, anak-anak kita tingkatkan pakai sholawat tadi. U an ani a na minal mu nima i an ani a. Silakan. U an ani a na minal mu nima i an. Lho sampean ngetokno minyak misi kayak emane gak ngelani. Wong poso iku ababe karo padha karo minyak misi. Apa maneh ngucapno huruf Quran duwe maneman. Tat panitia siap nember. Tampani minyak misi ke kabeh. Nah, tapi dengan itu anak-anak kan enjoy. An ani a. Lah di saat guru mencontohkan ya contohkan dengan benar, jangan nyontohkan ditiru muridnya. Karena contohnya nggak pas. Akhirnya pas baca Quran nggak mau buka mulut karena sejak awal dilatih tidak mau buka mulut walaupun lagunya enak. Kecil diajari mau gak buka mulut, makrotnya nggak masuk, mau makrot seluruh kok ngegetai. Lah ini nggak pas jadinya. Sudah dapat satu huruf, ya nggak bisa. Wong kita ini bukan orang Arab ya. Ada orang Arab satu, mana? Oh itu. Unaka Arabiyun wahid. Lakin laisa kullu Arabiyyin yastati'una yaqra'una al-Qur'an tammah. Laisa kulluhum. Enggak semuanya. Ada satu yang sampai sekarang jadi panutan seluruh dunia, yaitu dijuluki Syekhul Maqari, yaitu Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari dari Mesir. Sampai dijuluki Syekhul Maqari. Pondok Madrasatul Quran, standar Qurannya, standar bacaannya masih mengikat. Di dunia masih standar saja pakai bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari dari Mesir. Satu-satunya orang yang pertama kali direkam bacaannya sampai khatam 30 juz ya beliau. Makanya saman kepingin bacaannya bagus, gak apa-apa saman download itu, saman lihat videonya. Mulutnya gerakannya bagaimana, membacanya bagaimana. Itu tartil sekali. Sebelum subuh, ya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana bukan kha rasa ha. Nah itu kha rasa ha. Nah ini. Allah roknya tebal. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Sering dengar ya sebelum subuh ya. Di mana-mana diputer ya. Melalui radio apa. Siapa yang baca itu? Muhammad Kaset. Nah itu ya. Nah ini Ustaz. Nah maka bagaimana makanan itu mudah nyampe kepada mulutnya anak dan bisa cepat ditelan. Nah ini harus dimiliki seorang guru sehingga akan mendukung keberhasilan pembelajaran. Satu, makhorijul huruf. Nanti dites sampean disuruh manggil muridnya satu sehingga iso balas. Suruh ngajari makhorijul huruf. Bagaimana caranya ngajari huruf sampean? Ayo le, ayo Alif. Mangapa? Nah seperti itu. Ini kan problem. Tapi kalau dia menerima dengan enjoy,
apa? Kan nikmat. Nah seperti itu. Itu satu. Mampukah itu? Yang kedua, memiliki kemampuan ahkamul huruf dalam membaca Al-Quran. Nah sekarang ahkamul huruf bacanya mengikuti bacaan siapa? Bacaan Imam Asim. Toriknya mengikuti torik siapa? Jalur apa? Torik Syatibiyah atau Thayyibatun Nashr. Nah, kalau pakai torik Syatibiyah itu lebih banyak perbedaannya pada bacaan mat. Maka disepakati memang kayak mat wajib, mat jaiz itu ada, kalau mat jaiz boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi pakai 4 saja, nggak apa-apa. Biar anak juga tidak terlalu nafasnya kuat. Bukan menyalahkan yang 2 harakat ya. Mat wajib itu 4 sampai 5, mat jaiz juga 4 sampai 5. Tapi nek baca 4, nek wis baca 4 mat jaiz sama mat wajib, sampai akhir diantara yo dibaca 4 kabeh, jangan dicampur-campur. Nah, kayak gitu. Mendengung, mulai gunna, ikhfa, semuanya itu 2 harokat. 2 harokat. Alif lam mim. Mingkem. Alif lam mim. Mingkem mesti nih. Nah kayak gitu. Ini harus hati-hati. Kamu harus dimampui. Kemudian memiliki kemampuan ahkamul maddi wal qasri dalam membaca Al-Quran. Maka di situ ada adalatul qiraah. Kadang-kadang masuk MTQ tingkat provinsi. Waktu kita kemarin pas kebetulan Dewan Hakim tingkat provinsi di Pasuruan. Lah itu ahkamul panjang pendek ini kadang-kadang karena kekaku ke bawah. Awut. Ya enakan lagunya. A'udzu billahi minan, ini guys kedawan nih kinan. A'udzu billahi minan, kedawan bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kedawan. Maunya matobi dadi mat gondrong kabeh. Nah ini loh. Cukup 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 4 mat aridnya. Bismillah karena bismillah sinimnya sifat hamzah terlepas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau 2 ya 2 terus. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Za 2, ta 2, adil sejajar. Ahkamul maddi wal qasrinya harus stabil. Nek matobi 2 ya 2 terus gak boleh matobi dadi mat wajib. Matobi rasa mat wajib. Itu ya. Memiliki kemampuan ahkamul waqfi walid tidak. Lah ini sering, ini agak sulit. Suatu saat mungkin kita perlu akan berikan teknik metode piye carane al-waqfu walid tidaknya bisa tepat. Nah, sekarang udah banyak Quran rumusul al-qafnya sudah mulai dihilangi. Banyak cetakan Al-Quran yang sekarang ini rumusul al-qafnya sudah mulai banyak dihilangi sekarang. Maka orang akan dimandirikan dengan ahkamul waqfi walid tidak, yaitu dengan ketepatan berhenti dan ketepatan memulai. Sehingga di saat dia berhenti tidak merusak arti, di saat memulai juga tepat. Nah, contoh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bukan wakaf kan itu? Tapi diwakafkan karena nafasnya nggak kuat. Lah tidaknya yang tepat dari mana? Mosok. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Munas sholata wa. Lapo? Bene tau munas sholah ya bene lapo mau baleni meneh. Ini kan nggak tepat. Mestinya wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kayak gini dia kata min qablik. Mestinya ya min langsung min qablik
Min qablik, bukan min kablik jadi nyanggo. Nah, ngono nek dilatih makhrajul huruf koyo gak percaya. Okiku kong kyong pun uang elis setengah mati keong puing kiung. Nah itu ya. Nah dikandani sak dunya yang paling bagus mengucapkan ikhfa'nya qaf itu hanya orang Jawa Timur. Itu pun khusus daerahnya, yaitu bukan Jombang, khusus daerah Babat karena sering latihan ndure bis. Wiyong oh Babat. Nah, seperti ini. Nah seperti itu. Loh, itu lo gak ngaji tapi sering latihan akhirnya bacaannya benar. Arti nah kepin bener kudu sering latihan. Memiliki kemampuan tulis huruf Al-Quran sesuai dengan kaidah penulisan. Tadi uji coba nulis nyatanya dari 250 sekian 260 hanya 12. Padahal untuk belajar kayak gini cukup sederhana sekali, 1 hari selesai. Habis itu tinggal latihan berkali-kali selesai sudah. Nah, makanya ada istilah dulu as-sholatu adatun wasyamu jaladatun. Sholat itu perlu dibiasakan. Puasa juga perlu dibiasakan. Gak dibiasakan sampai tua ya berat. Nulis yang ngono diajari cara duduk yang benar. Punggungnya harus tegak. Ini buku tulis seperti ini. Mestinya kudu seperti ini nulisnya. Dipunter ngene, terus ngene. Iwu saat iwu tapi gak bener ya. Nah ini boten kulino. Iya, alah sampean bina asale ya kulino. Wong gak kulino akhir ya kulino dewe. Lho gak paham. Piyen kabeh wong nduk donya gak tau kulino. Cuma kudu dikulinano sing apik. Nek dikulinano gak apik, kulinane misalnya apa iku cangkru nduk nggone boae, kulinane ngono ya bendina nek gak cangkru dhuwure bok ya gak nyaman. Kulinone. Nah, seperti itu. Nah, ini penting saya sampaikan. Sudah mampukah kita seperti itu nulisnya? Itu belum ditambah imla, mau tak tes imla karepku mari kinggo. Mau tak tes sakme ini tak tes imla wis 3 kalimat ae gak keh-keh. Kira-kira bener tah gak? Nah, baru terbukti betul-betul mampu nulis huruf Arab atau huruf Al-Quran. Memiliki kemampuan cara membaca Al-Quran sesuai marotibul qiraah. Kalau kita nggak tahu, maka kita akan nggak adil baca Quran. Baca cepet, tajwidnya didawakno. Misalnya baca cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup mau cepet ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gak cocok marotipnya. Lah makanya baca Quran itu dihitung sesuai dengan temponya. Apa saja itu? Tahqiq, terus tartil, terus tadwir, terus hadar. Itu kalau nggak bisa ngempakno ya jadi geger makmum. Sholat tarawih 20 rakaat kaki tahqiq. Takbir tok, niate tok apa man, je usoli tok wis tahqiq. Usolli sunnatat tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Takbire tahqiq. Allahu akbar. Oh ya makmume. Loh karena nggak pas. Kudu paham guru ngaji terkait kayak gitu. Nanti hadar cepet
cepet boleh, tapi tetap muraati tajwid. Tajwidnya tetap harus dijaga. Silakan cepet, jangan lagunya tok. Lah ini kompetensi seperti ini harus dimiliki. 4 itu dimiliki guru ngaji. Nah yang terakhir, minimal memiliki sanad bacaan qiraah Imam Asim riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah. Minimal 1 sajalah dikuasai betul. Coba siapa yang sudah pernah ikut sanad dan tuntas 30 juz angkat tangan. Yo. Ngono ae bolong-bolong. Nah sebenarnya. Sampai saya berupaya tolong dicatat, ditengeri. Maksud saya, mari ngono sampean pakai darus dibiasakan biar nggak keliru. Kalau hanya ismam, imalah, terus kemudian saktah, kemudian nanti ditambah lagi apa itu tashil, itu hanya berapa sampai 10? Kurang untuk hampir 500 lebih. Hampir 600 bacaan Imam Asim. Lah, minimal jumlahnya misalnya 600 bacaannya. Kena 500 atau 500 saya ketahui lumayan lah, ya. Bisa meminimalisir kesalahan. Lah ini guru-guru ngaji harus dimaksimalkan kayak gitu. Seperti itu paling tidak. Memiliki sanad bacaan ini penting. Lah nanti dalam sertifikasi kalau memang dia berkompeten tentang baca tulis Al-Quran, pernah ikut latihan baca tulis Al-Quran, nah buktikan portofolionya. Diklat baca tulis Al-Quran dengan mungkin tartilabil kolam baribani. Pernah ikut sanatan bacaan? Pernah. Mana? Buktikan syahadahnya. Ada silsilah sanatnya nggak sampai tuntas. Terus polanya bagaimana? Ini bisa diafsahkan nggak? Kenapa berani seperti itu menandatangani? Ada kriterianya sehingga tidak nggak sembrono. Makanya sebelum sanatan itu dilatih makhorijul huruf semaksimal mungkin sampai dil. Ahkamul huruf sampai pas. Suruh baca, dites sik mocone. Nek sekiranya wis jalan mocone, baru berani dibacakan untuk bacaan Imam Asim saja. Loh seperti ini loh Ustaz yang harus kita lakukan. Coba kita akan lihat. Biar kita ini guru-guru ngaji. Bagaimana sih zamannya Rasulullah ngajar ngaji itu bagaimana? Kita harus paham. Metode mengajar dan belajar Al-Quran yang muktamad dari masa ke masa. Pembelajaran Al-Quran di masa Rasulullah. Dengan cara membacakannya sebagaimana diterangkan ayat faida qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah membacanya, maka ikutilah bacaannya. Artinya ngajar Quran sampai 30 juz itu ya kudu diwaca, kudu dibacakan. Tidak sampai jilid selesai, bisa baca panjang pendek, mendengung dan tidak mendengung, habis itu suruh baca sendiri sampai hatam, nggak memenuhi syarat. Loh ini loh, kadang-kadang terus nek maca dhewe dia pakai dasar apa nanti? Bacaannya ngikuti bacaan imam siapa? Lah ini yang harus dikuasai. Lah untuk seperti ini kan membutuhkan waktu panjang Ustaz, mosok kami kudu mondok meneh. Wah, niku kula damel ngingoni anak kula mboten karu-karuan lah sida sekaliren juga kula nek kula mondok malih. Akhirnya dicarikan solusinya dengan model sanatan paling enggak 2 hari, 3 hari. 1 hari itu penguatan dasarnya makhorijul hurufnya, materi dasarnya dikuati, kemudian dites dia mampu membaca Al-Quran, baru kita bacakan khusus bacaannya Imam Asim, diurutkan dari Fatihah sampai An-Nas, tapi ditengeri karena kita ini manusia. Mahalul kelotok iwak tempe. Nah itu ya tempatnya lupa dan salah. Makanya Imam Syafi'i itu kan mesti al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati fa innal hamaqata tughza ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiq gitu. Ilmu iku kudu ditaleni. Nek 500 gak ditaleni ilang kabeh protol lah repot. Pas bacakan lupa, yo iki diwaca ndek. Wo iki biyen ndak tak dawa, lupa. Nah, itu seperti itu, Zat. Maka itu perlu kita lakukan. Orang berbicara, lihat pada suatu ketika yaitu Imam Ibnu Mas'ud mengajar seorang membaca Al-Qur'an, seorang terus membaca gini. Kayak ngomong bahasa Indonesia, bahasa Arab.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, ini kata fasih kan enak ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ditegur sama Imam. Tidak begitu Rasulullah membacakannya kepada saya. Tidak begitu Rasulullah membacakannya kepada saya. Akhirnya sahabat yang diajar Imam bin Mas'ud tadi, terus bagaimana Rasulullah membacakannya? Akhirnya Abu bin Aus membacakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dengan memanjangkan matnya. Loh seperti itu loh Ustaz. Makanya guru ngaji ya kudu dibacakan, nggak bisa nggak dibacakan. Harus dibacakan sampai hatam 30 juz. Itu baru tuntas kita ngajarkan ngaji sampai tuntas. Pembelajaran Al-Quran di masa sahabat dan tabi'in, biar tahu. Ini nanti sampai jam berapa panitia? Duhur ya. Duhur sholat dulu diteruskan apa habis ini disustasno duhur terus bar. Sholat dulu dilanjut nggih. Saya ini kan doif tamu, manut tuan rumah. Al-doif kal mayyit. Nah, kalau nanti sholat duhur, habis sholat duhur dilanjutkan lagi ya cepet-cepet ya. Nah gitu ya. Jadi biar tuntas nanti SOP-nya. Kita ingin gambarkan dulu. Pembelajaran Al-Quran di masa sahabat dan tabi'in. Di masa sahabat dan tabi'in dengan menunjuk mukri. Sebutan pengajar Al-Quran di masa sahabat adalah mukriul Quran. Nah. Sehingga untuk mengajarkan Al-Quran itu bitalaki wal musyafahah. Apa itu? Guru dan murid berhadapan-hadapan. Murid bisa langsung melihat ucapan guru dalam memberikan contoh dan mengoreksi bacaan muridnya. Hasilnya kesalahan membaca Al-Quran di masa itu sangat minim sekali. Kesalahannya di masa itu. Sebab gurunya itu betul-betul membacakan di hadapan murid. Muridnya melihat meniru bacaan guru. Nah ini maka belum cukup kalau kita hanya puas dengan metode tok, maka harus sampai tuntas paling tidak dengan salah satu bacaan imam tadi sampai 30 juz. Situ ajalah satu saja dikuasai. Maka kalau betul nanti LP4 guru ngaji nek iso kudu wis ngikuti tuntas bacaan Imam Asim lah paling enggak sampai 30 juz. Nah itu. Ini ya. Itu dia baca sahabat. Pembelajaran Al-Quran di era sekarang bagaimana? Kita bandingkan. Dengan berkembangnya berbagai macam metode baca Al-Quran yang diawali dengan metode Baghdadiyah, turutan, berkembang dengan tahun 10-an muncul Qiraati, Iqra, Tartilah, Qur'anah, Al-Banjari, Al-Barqi, Al-Dzikr, Hataiyah, masih banyak lagi hampir 300 lebih metode baca Al-Quran. Di Indonesia saat ini dan sebagian besar mengarah pada metode instan, kurang mengedepankan talaki dan musyafahah sebagaimana zaman Rasulullah dan sahabat-sahabat. Padahal apapun metodenya, al ustadu ahammu minat thariqah wa ruhul ustad ahammu minal ustad. Metode itu lebih baik daripada apa itu materi, tapi al ustadu ahammu minat thariqah. Guru itu lebih penting daripada metode. Metodenya dianggap paling wepet, nek gurune penceng ya tetep baik, muridnya persegi, gitu loh. Ini yang jaminan SDM guru yang harus ditingkatkan. Lah ditambah meneh cek tambah jangget, ilmune cek manfaat. Ruhul ustad ahammu minal ustad. Ruh perjuangane ngajarnya dengan ikhlas, masih tah dibayar saulan 30 dino tetep ikhlas, tibae isu dodol kerupuk langsung payu 5 kerenjang. Dileh sampai Gusti Allah bayarannya nang dodol kerupuk. Nah, seperti itu. Masya Allah mulai haji iku digosogo apa bingung gak nek blank. Loh, kuasane Allah kata berangkat nang Arafah. Ustaz, kalau nggak ganggu tolong dikirim rekeningnya. Cuek-cuek ae nggih. Wirim langsung alhamdulillah. Lah hal kayak gitu itu yang perlu kita yakini juga. Nah, itu ya.
Problem yang dihadapi guru ngaji Al-Quran di era sekarang, guru-guru ngaji harus paham problemnya. Mau ngajar ngaji nggak ngerti problem yang dihadapi. Sulitnya kesempatan belajar Al-Quran secara talaki dan musyafahah sampai khatam karena semakin banyaknya jumlah kaum muslimin di Indonesia, sementara SDM guru ngaji Al-Quran yang berkompeten tidak sebanding dengan jumlahnya. Ini tantangannya. Makanya PRLP 4 istah ojo mulih, ojo turu omah, do embong ae. Mari pindah masjid kana masjid ini, masjid kana masjid kene. Was, umatnya berkurang. Dua, di sisi lain semakin banyak belajar membaca Al-Quran yang hanya dengan tulisannya tanpa talaki dan musyafah. Ini bisa tapi pasti banyak kesalahannya. Ini tolong. Hasil pembelajaran baca tulis Al-Quran di era sekarang. Satu, tidak mengerti tajwid sama sekali tetapi dapat membaca Al-Quran dengan baik. Ini disebabkan karena belajar Al-Qurannya dengan talaki dan musyafahah. Tok zaman biyen. Dan biyen ini tak wacano, tapi gak ditelan tajwid, tapi mbek bengok, mendengung. Nah. Aine. Oh, kok ngono? Baleni. Bang dawa. Lho kok diwaca ndek? Nah, ngono biyen. Tapi gak dirangno iki apa, matopi apa gak jelaskan. Tapi setelah itu bacaannya bagus sesuai tajwid, tapi gak ngerti. Zaman dulu seperti itu. Dua, tanpa talaki dan musyafah tapi mengerti ilmu tajwid. Biasanya bacaannya benar pada sebagian lafaz-lafaz tertentu Al-Quran, sedang pada lafaz-lafaz yang muharib tetap akan banyak yaitu kesalahan. Sebab lafaz-lafaz tersebut hanya dapat dipelajari dengan praktek di hadapan guru, tidak cukup dengan tulisan saja. Ismam dan sebagainya gak bisa ndelok teori ini tok, harus ditalakikan. Yang ketiga, belajar dan membaca Al-Quran dengan talaki wal musyafahah dan mengerti ilmu tajwid inilah yang paling baik diantara yaitu 3 jenis tersebut. Solusi yang harus diampu guru ngaji dan mengkriul Quran. Solusinya jenengan biar kompeten. Enggak jelas nanti mampu makhorijul huruf dan sifatul huruf secara talaki wal musyafahah. Mana Ustadz Salim, Ustadz Fauzi? Konco-konco sekemin belajar pendalaman makhraj huruf. Wah, kok apa saja, Bang, metodenya apa saja. Nah, yaitu beri kemudahan. Beri kemudahan. Nah, itu seperti itu. Karena urusannya ini urusan lambi. Nah, itu ya. Beri kemudahan. Mampu ahkamul waqfi wal ibtida, mampu ahkamul huruf, mampu ahkamul mati wal qasri, mampu membaca dan menulis serta membacakan bacaan Al-Quran dari riwayat Hafiz An Asim dengan Thoriq Syatibiyah bitalaki wal musyafahat 30 juz, mampu membaca Al-Quran Rosem Usmani cetakan Timur Tengah dan Rosem Usmani cetakan Indonesia. Lagi masih banyak yang bingung. Nek pas moco Quran cetakan Timur Tengah bingung, sing dek didawakno sing dawa didekno. Nah, perlu nanti suatu saat akan kita berikan rumus-rumusannya itu. Ada, kita sudah ada untuk itu. Itu harus ada seperti itu. Mampu membaca Al-Quran, kemudian mampu membaca 4 marotibul qiraah. Wes, selesai itu poin-poin. Dari 4 poin-poin yang sampaikan beberapa kompetensi saji, saya ingin tanya, kira-kira apakah jenengan semuanya sudah siap? Loh, siap apa nih? Loh, siap diuji. Kok diuji balik meneh, diuji balik meneh, balik meneh. Lah itu tolong gambaran-gambaran itu sudah menyangkup ini semuanya. Dari 18 yang ada kompetensi ini, portofolionya paling tidak harus punya itu tadi, baca tulis Al-Quran. Ada di tes nanti, tesnya tidak hanya tulis, ya tes praktek sampai trek ngajar ngaji. Kemudian nek perlu, nah nanti apa itu dia kalau ngajar privat bagaimana, kalau ngajar secara klasikal bagaimana, terusannya dia ngajar anak-anak yang pemula itu bagaimana sampai selesai jilid, kemudian bagaimana dia kalau ngajar Quran sampai khatam 30 juz itu bagaimana, bisa nggak dia lakukan itu sehingga betul-betul orang nanam itu sampai panen. Oh cocok kayak tandur tok mari harus ditebang. Nah ini harus sampai tuntas 30 juz. Nah, baru kalau sudah kompeten terkait tadi beberapa hal tadi, baru mengajukan diri sebagai
untuk sertifikasi guru ngaji sebagai penjamin mutu apa itu pembelajaran apa itu proses pembelajaran Al-Qur'an. Ya, sampai sini sebelum sholat duhur ini saya belum menjelaskan SOP-nya untuk apa itu daftar sertifikasi loh ya. Nah itu nanti biar tenang, mari sholat, badu sujud dhisik lah nanti baru kita jelaskan. Silakan, mungkin ada pertanyaan kami silakan. Kita break sampai jam 12.00. Sekarang jam 12 kurang 20 menit. Kita beri kesempatan untuk pertanyaan. Kita berikan yang pertama untuk 2 pertanyaan. Sisi kanan 1, sisi kiri 1. Kami persilakan. Ya, satu lagi selesai. Ada? Sambil kita tunggu, kita berikan kesempatan untuk ada pertanyaan pertama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang diberikan. Ini saya ingin bertanya. Jadi sebenarnya saya itu adalah seorang guru di sekolah. Ya. Di beberapa sekolah. Tapi ketika dulu saya tidak mengajar itu. Ya. Tetapi mengajar dan dosen itu amat apa? Oh ya, berarti manula. Yeah. Dan ketika kita mengajarkan, insya Allah mungkin sesuai dengan waktu itu. Ya. Tetapi mereka itu kan yang selalu ada keterbatasan di yang selalu ada di. Oh ya, ya. Jadi untuk fasohnya atau sifat guru itu memang selalu pasti. Ya. Jadi pertanyaan kedua, bagaimana solusinya? Karena saya ini tidak merasa bersalah pada diri itu sendiri. Ini pada bodoh. Oke. Makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul. Dari mana? Dari Tulangan. Oh Tulangan. Tulangan. Bagus, pertanyaan cukup baik sekali. Jadi saya pikir yang ditanyakan terkait dengan sertifikasi. Tiba-tiba terkait terus pundi kula ngajar di sekolahan formal dengan menggunakan baca tulis Quran. Sehingga anak-anak ya sudah berjalan. Tapi yang menjadi problem bisa saya di rumah itu ngajari manula-manula. Sementara giginya sudah banyak yang empong. Nah otomatis ada keterbatasan itu kalau mau dilatih makhorijul huruf tetap tidak bisa maksimal gitu kan ya. Walaupun gurunya maksimal kalau santrinya belum maksimal itu karena ada illah hujahnya karena karena udzur terkait dengan tidak masalah. Terus gurunya koden ku ditarap ngono ta. Oh wong ngajari gak lulus wong giginya kempung perot kok gak iso fase-fase. Lho karena makhorijul huruf itu dari gigi juga ya. Lah gugu entek lah ya repot. Ngawas terus. Jadi tidak apa-apa. Saya terus saja ngajarnya. Ya, Nah, terkait mungkin yang saya tunggu-tunggu, kira-kira saya ngajar di sekolahan formal, kemudian atau mungkin saya ngajar di rumah, tapi saya rutin, kemudian saya ikut sertifikasi, itu bisa apa enggak? Insya Allah bisa. Yang penting kompetensi gurunya ini yang dihitungkan. Gimana? Jelas ya? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Anies Lagi dari Kementerian Pendidikan Surabaya. Dan saya menanyakan ini kan saya baru membeli buku dari BWN itu. Nah itu biasanya kita untuk non-liwat itu kan kita kalau di tengah pasti kita baca Omanil lah semua. Tapi di sini saya mendapatkan keterangan setiap ada non-liwat sebaiknya dibaca wasol. Jika sebelum non-liwat berharokat fathah maka dibaca fathah. Jika kasrotain maka dibaca kasroh, jika domaten maka dibaca doma.
Jika fathah diikuti alif maka dibaca baik. Nah, itu. Nah, ini saya masih kurang jelas ini. Dulu sudah pernah ikut sanatan bacaan? Sudah selesai? Catatannya komplit? Ya, alhamdulillah komplit. Kan di situ nggak semuanya pasti kalau di wasol itu pakai ditambahi nun itu ya, nun kecil atau nun wasol itu ya. Nah itu tidak semuanya. Jadi untuk sementara ini Sawan pakai itu dulu. Yang sudah pernah ikut itu, kalau memang catatannya komplit pakai itu yang sudah ditalakikan itu ya. Nah gitu ya. Nah terus untuk terkait itu, jadi kan belum ikut pelatihannya itu, ya kan? Sudah apa belum? Belum. Yang di buku yang Saman pegang tadi itu loh. Nah ya baik. Jadi nanti sementara jenengan pakai yang catatan yang komplit bacaan Imam Asim dari apa itu dari Fatihah sampai An-Nas itu saja. Sudah pernah dibaca sampai juz 30? Ya, waktu kita sangat mau ditandangani sama ya itu kan kita semalam itu meneliti bacaan-bacaan yang harus kita beli. Yang pertama pakai pensil terus kita ganti dengan bacaan. Ya sekali itu toh. Ya. Kita sekarang cuma melihat-lihat ya kan membaca terus kalau ada yang sulit lihat di situ ini bacaan. Ya baik. Jadi ya baik sekali, bagus. Jadi jenengan habis itu tugasnya harus dibaca Qur'annya sekaligus dilihat bacaan-bacaan yang ditengeri tadi itu, khusus bacaan Imam Asim. Nah gitu aja ya, fokus di situ sampai tuntas, gitu nggih. Nah itu sehingga nanti jangan ngajar ngaji tak mboten. Lah sehingga ngajar ngaji nanti jangan sampai catatan-catatan itu lewat yang sudah ditalakikan itu. Mungkin sementara itu dulu nggih. Sadai. Baik. Sami-sami. Waalaikumsalam. Yang lain yang terkait apa yang kita sampaikan tadi dulu. Sebelum kita masuk sertifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Masudi dari Surabaya, Sukoharjo. Ingin bertanya itu di taman itu ingin bertanya dan menyampaikan menjelaskan masalah idgham banyak macamnya. Namun yang tertera di situ adalah idgham kabir, shogir, tam dan naqis. Mohon penjelasan. Kalau idgham shogir dulu ya. Idgham shogir itu ada beberapa macamnya. Nah, kemarin saya buka, di sini ada beberapa hal yang jelaskan idgham shogir. Ini nanti bisa panjang, tapi ya nggak apa-apa, biar mudah-mudahan yang lain juga sabar. Ya. Saya jelaskan sedikit dengan idgham shogir dulu ya. Idgham shogir. Idgham shogir ialah apabila huruf yang diidghamkan, huruf pertama berupa huruf mati dan huruf kedua di mana huruf pertama diidghamkan kepadanya berupa huruf hidup. Idgham shogir terbagi menjadi 3. Nah, contoh idgham mutamatsilain itu juga termasuk idgham shogir. Nah, seperti itu. Kemudian ialah apabila huruf pertama dan kedua sama dengan makhrajnya, yaitu idgham mutamatsilain. Contoh yuwajjihu yautab ba'dukum, itu idgham shogir. Jadi idgham shogir itu istilah tapi dia mempunyai beberapa. Satu contohnya idgham mutamatsilain, itu juga termasuk idgham shogir. Contoh idgham mutajanisain, itu juga termasuk idgham shogir. Kemudian idgham mutaqarribain, itu juga idgham shogir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian catatannya pada juz 29 surah Al-Haqqah itu ketika membaca maliyah diwasolkan dengan halaka
haknya maliyah, hak saktah boleh dibaca dua wajah catatan, yaitu idhar. Nah, itu juga bisa dibaca idgham mutamatsilain. Jadi terkait dengan idgham shaghir, idgham kabir, jangan terlalu dibingungkan dengan istilah itu ya. Jadi yang terpenting jenengan bagaimana membaca idgham mutaqarribain. Bagaimana jenengan membaca idgham mutamatsilain. Bagaimana jenengan bisa membaca yaitu idgham mutajanisain. Nah, seperti itu. Itu semuanya adalah idgham shaghir. Nah, istilah-istilah kita jangan sampai dibingungkan dengan istilah. Tapi sama lebih mengerucut saja kepada pokok tajwidnya tersebut. Ini idgham. Nah, apa saja? Idgham mutaqarribain, idgham mutajanisain. Karena di bacaan Imam Asim di saat kita menjelaskan itu tidak perlu dijelaskan idgham shaghir, idgham kabir, apalagi kepada anak-anak. Mohon maaf Ustaz, itu nanti anaknya bingung. Anak-anak berikan contoh yang benar. Ini idgham mutaqarribain, ini idgham mutajanisain, ini idgham mutamatsilain. Nah, seperti itu saja sebaiknya. Idgham kabir dan sebagainya. Itu kita sekilas yaitu idgham shaghir. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nggih. Namanya? Izin Yai, nama saya Ridho. Nggih. Dari Gedangan. Gedangan, nggih. Yang ditanyakan? Yang saya tanyakan, saya masih bingung terkait sertifikasi. Jadi di situ dijelaskan jika ingin menjadi guru yang berkualitas sebenarnya harus ada legalitas seperti pengajar yang diakui secara resmi. Dan apakah ini yang sifatnya ini musiman atau ini awal untuk selamanya? Kalau ingin berkualitas sebagai guru ngaji itu yang melalui seperti ini, atau yang saya tanyakan ini pakai metode apa atau semuanya bisa masuk. Kemudian di situ ada jamiah qura berupa nahdlatul ulama. Misalkan saya bukan dari NU atau itu nanti sudah melalui seperti apa? Apa ada slide yang lain atau sertifikasi bentuk yang lain atau terima kasih. Jadi pertama pertanyaan cukup bagus dari Gedangan. Jadi kita ini urusan Quran nggak ada urusannya dengan organisasi, Ustaz ya. Jadi kalau sana jenengan misalnya terkait ada guru misalnya organisasi lain ya, kok kepingin sertifikasi di LSP JKH ya, tidak apa-apa. Yang penting dia memenuhi kompetensinya, kemampuannya. Nah, skema tadi. Terus andai kata sama tanya, loh andai kata saya nggak mampu, terus kemana saya harus melengkapi kemampuan itu? Boleh nggak saya ikut itu? Sangat boleh sekali, silahkan monggo. Nah, seperti itu. Itu ya. Terus yang kedua, Ustaz, saya kan nggak pakai metode ini. Boleh nggak saya sertifikasi? Ini urusannya bukan metode. Urusannya adalah urusan kompetensi atau kemampuannya. Nah, di situ. Maka di skema ini nggak berbunyi metodenya. Berbunyinya hanyalah baca tulis Al-Quran. Guru ngaji baca tulis Al-Quran. Begitu saja Ustaz. Ya. Jadi jenengan nggak perlu khawatir. Monggo, nggak apa-apa. Karena sudah urusannya Quran ini adalah rahmatan lil alamin. Nah, seperti itu. Nah, itu seperti itu. Mungkin yang mana yang belum dijawab dari yang saya tanyakan? Kira-kira sudah bisa dijawab itu tadi. Oh ya, saya lupa. Ustadz, andai kata saya lulus sertifikasi kan ya? Ya. Sertifikasi itu apakah terus dapatkan itu masanya sertifikasi itu 3 tahun. 3 tahun saja, habis itu diupdate lagi. Saya asesor misalnya ya, sudah dapat sertifikat asesor, itu diberi waktu 3 tahun. Kalau 3 tahun
ngupdate, ya apa itu? Ya hilang asesornya, pengakuan asesornya. Lah, nek guru sertifikasi ini nanti setiap tahun update. Tentunya nek ngupdate ya tidak seperti pada waktu awal gitu loh. Istilahnya mengusulkan ulang dan sebagainya, diperbarui lagi gitu loh. Masa jangkanya adalah 3 tahun untuk jadi guru sertifikasi itu seperti itu. Itu yang dimaksudkan itu. Ya, 3 tahun saja. Itu sudah diatur oleh perundang-undangan hanya 3 tahun. Sehingga nanti kalau habis ikut asesmen, diasesori, tuntas, kemudian kok lulus, dapat sertifikasi guru ngaji. Kok jangan-jangan sama nek wis sertifikasi ini wis entek gitu ya, hitam di atas putih, terus baru gak ngajar ngaji, tetap ngajar ngaji terus. Nah seperti itu. Andai kata nanti kan biasanya ada seseorang itu ngajar ngaji sebuah lembaga tertentu ya kan ya. Tapi ditanya, jenengan mau ngajar ngaji di sini dulu, apa kompetensi yang saya miliki? Misalnya gitu kan ya. Oh, saya mampu ini, baca tulis Al-Qur'an. Saya mampu makhorijul huruf sekaligus menyampaikannya. Saya juga mampu membacakan Quran sampai khatam 30 juz karena saya juga sudah punya sanad. Oke, mana buktinya? Terus saya juga punya bukti, yaitu saya sudah lulus sertifikasi guru ngaji dengan standar ini diberikan. Oh ya, jangan bisa ngajar di sini. Lah, sertifikat itu akan diterima di bagian administrasi lembaga tersebut ya kan ya. Nah, dan di saat itu waktunya 3 tahun. Nah, setelah 3 tahun itu kurang 2 bulan atau kurang 1 bulan itu bisa diupdate lagi. Ya, pemutihan lah istilahnya di LSP ini gua. Jadi modelnya seperti itu. Karena apa? Mungkin sistem pembelajarannya mungkin suatu saat ada perubahan atau apa, atau mungkin model sertifikasinya. Nek kompetensi sih saya kira kalau sudah mampu ya mampu, kalau nggak mampu kan mungkin kalau sudah tua kadang-kadang kan ya kompetensinya berubah ya kan ya. Semuanya guru sertifikasi ada pensiunnya ya kan ya. Nah itu seperti. Tapi kalau ini saya yakin nek ancen kompeten ya nggak ada pensiun. Jadi saja 3 tahun itu. Jadi nggak sekali terus hatal mamat, enggak, itu secara hitam putih seperti itu. Tapi pada dasarnya sertifikasi ini adalah untuk yaitu memenuhi kompetensi atau kemampuan guru ngaji biar standar gitu loh yang terpenting. Jadi jenengan mau pakai metode apa saja, setelah mengikuti skema ini sama mampu. Nah, oh saya kurang di ini baca tulisnya gimana? Saya harus cari ini. Cari nggak apa-apa. Imam Asim yang bacaan Qur'annya kita ikuti ini. Itu gurunya lo 70. Masa kita puas dengan guru 1 tok? Nah, gitu loh Ustaz. Gurunya lo 70. Imam Asim. Kayak saya sampai sekarang masih belajar terus. Kemarin kita sharing di IKI Jakarta dengan pengasuhnya Dr. Haji Fatoni LC. Kemudian biasanya sekali habis Ramadan kayaknya pas akhir Ramadan nanti 6 hari nanti saya mesti sharing wong loro tok bahas bacaan-bacaan yang sudah apa dengan Haji Fatoni Mojogeneng. Lah itu sampai tuntas wong loro. Ayo man, tuntas sampai tuntas. Lah, untuk betul-betul kita menyampaikan di bawah ini biar tidak sembarangan dan tidak keliru. Nah, seperti itu. Jadi artinya jadi guru ngaji jangan berhenti selalu belajar dan selalu mengkaji dan mengkaji. Jadi tidak harus berhenti sampai di situ toh. Nah, karena semakin kita gali terus, kesempurnaan ilmu kita akan semakin meningkat. Nah, seperti itu. Jangan cukup aku khatam metode iki ya wis gak nambah meneh lho. Syaratnya guru ngaji kudu sampai tuntas 30 juz. Nah, seperti itu. Sehingga nanti harapan kita misalnya ada pertanyaan gini, ya Ustadz lah kita ini rata-rata belum ikut sanad dan bacaan nih. Lalu apakah kalau nggak punya itu apakah kita nanti memenuhi syarat? Nah, padahal kata Ustadz tadi untuk dapat sanad itu nggak semudah yang kita katakan, membutuhkan waktu. Nah gitu kan ya. Lah itu bisa kita carikan terobosan solusinya
yaitu dengan syaratan bacaan satu bacaan imam saja, Imam Asim, tapi dengan catatan harus kita uji dulu orangnya tadi, makhorijul hurufnya udah bagus, baca Quran sesuai dengan tajwidnya dasar sudah bagus, oke, baru akan kita talikan khusus bacaan Imam Asim saja dari Fatihah sampai An-Nas. Nah, sehingga nanti kalau andai kata dia membacakan Quran kepada muridnya sampai khatam 30 juz, paling tidak bisa meminimalisir kesalahan. Contoh, bagaimana membaca antara akhir surah Al-Anfal dan surah Taubah. Padahal di situ ada caranya dibaca tiga wajah misalnya. Boleh dibaca saktah, boleh dibaca wasol, boleh dibaca apa itu wakof. Iya teknis lah. Gimana prakteknya? Nah kayak gitu. Dan itu bisa kita tempuh, kita ngupas dulu itu 1 tahun penuh, pagi sampai siang, habis zuhur sampai asar, habis sisa sampai jam 12 malam. Sudah ketemu ilmunya, nanti kita carikan solusi untuk guru-guru ngaji yang belum seperti itu. Mungkin bisa ditempuh, mungkin 2 hari sampai 3 hari. Nah, jadi artinya tetap ada jalan keluarnya untuk itu. Kok enek kudu gurune wis bersanad. Wah, ya kayaknya sing maju, ya kan ya? Nah, seperti itu. Tetap kita carikan jalan keluar. Terima kasih. Monggo. Alhamdulillah, ini jam sudah menunjukkan 12:05 menit. Jadi nanti kita sholat dulu, kemudian kita masuk lagi di jam 12:30 menit ya.